Selamat pagi Pak Tarmizi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peran manajemen SDM di dalam perusahaan. Berikut pembahasan dari kami. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri, Stefanus, kemudian Rihadatul Aisyah, Afrila Zahrani, ada Esther Elga, Endah Nur, dan Cantikania sebagai anggota dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya akan diterangkan mengenai konsep-konsep yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama akan dibahas mengenai definisi MSDM, yang kedua akan dibahas mengenai tujuan MSDM, yang ketiga akan melakukan pembahasan mengenai ruang lingkup MSDM, yang keempat manfaat dari MSDM dalam peningkatan kinerja karyawan, dan yang kelima peran dan fungsi MSDM di dalam perusahaan. Kemudian untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Esther. Baik, terima kasih untuk poin pertama yaitu definisi MSDM, yang dimana manajemen sumber daya manusia merupakan gabungan antara dua frasa yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah aktivitas merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengontrol sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya, masih dalam pembahasan definisi MSDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefanus. Tujuan MSDM. Tujuan MSDM yang pertama adalah memperbaiki tingkat produktivitas. Adapun tingkat produktivitas yang perlu diperbaiki di sini dalam artian produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Yang kedua, tujuan MSDM mengembangkan kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja ini dikembangkan dengan membuka kesempatan bagi kepuasan kerja dan aktualisasi diri karyawan. Yang ketiga, memastikan bahwa perilaku organisasi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menyediakan kesempatan kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman, dan perlindungan terhadap hak karyawan. Kemudian selanjutnya mengenai ruang lingkup MSDM akan dijelaskan oleh Cantikania. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu ada 3 poin. Yang pertama ada MSDM dalam lingkup manajemen personalia. Ruang lingkup ini melibatkan perencanaan tenaga kerja, perekrutan atau biasa yang kita kenal dengan rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, induksi dan orientasi, transfer, promosi, kompensasi, PHK, dan pengurangan produktivitas karyawan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan efektivitas individu yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan organisasi. Dan yang kedua, ada MSDM dalam lingkup kesejahteraan karyawan. Aspek khusus dari MSDM ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas di tempat kerja. Ini mencakup beragam tanggung jawab dan layanan seperti layanan keselamatan, layanan kesehatan, dana kesejahteraan, jaminan sosial, dan juga layanan medis. Dan poin terakhir itu adalah yang ketiga, MSDM dalam hubungan industri, yaitu seni dan ilmu untuk memahami hubungan kerja atau manajemen serikat, konsultasi bersama, prosedur disiplin, memecahkan masalah dengan upaya bersama, memahami perilaku manusia dan memelihara hubungan kerja, perundingan bersama, dan juga penyelesaian perselisihan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan karyawan dengan mengamankan tingkat pemahaman tertinggi sejauh tidak meninggalkan dampak negatif pada organisasi. Ini adalah tentang membangun, menumbuhkan, dan mempromosikan demokrasi industri untuk melindungi kepentingan karyawan dan manajemen. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rihadatul Aisyah.
Yang poin keempat ada manfaat MSDM dalam peningkatan kinerja. Kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi dengan perencanaan SDM yang baik, the right man in the right place akan dapat diraih oleh perusahaan. Penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat karena perusahaan telah mengetahui dengan baik kualitas SDM yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Jika jumlah SDM dalam perusahaan sudah tidak efisien dan efektif lagi, maka sistem perencanaan SDM akan melakukan pengaturan atau penempatan ulang dengan tujuan semua SDM bekerja sesuai dengan kemampuannya, dengan begitu hasil pekerjaannya menjadi optimal. Yang ketiga, mendorong terbangunnya sistem informasi. SDM yang akurat, sistem informasi SDM yang akurat adalah salah satu elemen penting untuk mendayagunakan kinerja organisasi atau perusahaan. 4. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Dengan adanya perencanaan kondisi perusahaan akan lebih kondusif dan kemungkinan terjadi konflik internal dapat diminimalisir. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Enda Nursepti. Ya, poin kelima itu ada peran dan fungsi MSDM dalam perusahaan. Peran karyawan bagi perusahaan adalah berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam SDM yang ingin ditelaah adalah karyawan atau orang yang menjual jasa pikiran, tenaga, waktu kepada orang lain atau perusahaan yang didasari oleh sebuah kontrak mengenai hak dan kewajiban antar keduanya. Berikut ada beberapa perannya, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perusahaan melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja dalam proses persiapan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perusahaan. Yang ketiga ada pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pengembangan dan evaluasi karyawan, tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan untuk menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat adalah promosi dan pemisahan. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab hak dan kesempatan yang lebih besar. Selanjutnya akan dibawakan oleh April. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada fungsi MSDM dalam perusahaan. Yang pertama ada performance evaluation, yaitu dalam sebuah perusahaan nantinya terdapat seorang manajer yang akan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja. Jadi dengan adanya manajemen SDM ini, maka nantinya seorang manajer akan dapat memberikan sebuah penilaian terhadap kinerja karyawan. Lalu poin yang kedua ada training and development, yaitu berperan penting dalam memberikan pelatihan dan pengarahan yang baik terhadap karyawan. Pelatihan dan pengarahan yang baik nantinya akan menghasilkan tenaga kerja atau karyawan yang terlatih. Maka perusahaan akan mengalami kemajuan yang berkembang yang cukup pesat. Lalu poin yang ketiga yaitu staffing atau employment, yaitu terbentuk perencanaan yang matang dan baik dalam hal seleksi karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Dan poin yang keempat, ada compensation, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan koordinasi pemberian kompensasi atau reward dari sebuah perusahaan untuk para karyawan atau tenaga kerja. Dan poin yang kelima yaitu personal research, yaitu meningkatkan efektivitas jalannya perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis setiap permasalahan individu karyawan. Poin yang keenam, ada employee relation atau perusahaan tersebut akan terhindar dari masalah-masalah yang berhubungan dengan serikat pekerja. Pengaturan hubungan antara pemimpin perusahaan dan karyawan dapat mencegah terjadinya serikat kerja, seperti demonstrasi, aksi mogok kerja, dan masalah lainnya.
Poin yang terakhir yaitu safety and health. Harus mementingkan keselamatan kerja para karyawan. Perlu diketahui bahwa keselamatan kerja para karyawan harus diprioritaskan oleh seorang manajer. Baik, Dan yang untuk terakhir, referensi yang Stefanus. baik, untuk referensi yang kami ambil merupakan dari makalah yang telah dibuat dan dari jurnal-jurnal artikel yang kami cari dari internet. Sekian presentase mengenai peran MSDM di dalam perusahaan yang dijelaskan oleh kelompok 2. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.